Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Kabar hari ini sehat? Sehat, Bu. Jam berapa nih datang sekolah? Jam 7. Udah makan dari rumah? Sudah, Bu. Oke, coba tengok dulu di bawah mejanya ada tidak sampah. Kalau ada sampah, baru baik. Berarti semua menjaga kebersihan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berikutnya, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan seperti biasa, absen. Oke, baiklah, kita akan melakukan absen seperti biasanya untuk mengecek kehadiran siapa yang hadir sama tidak hadir. Oke, Aditya, Aidil Fajar, Al-Raihan, Alga, Alfi, Alija, Apriyadi, Arya, Bima, Dafa, Elvian, Ijhan, Mentari, Kurniawan, banyak Kurniawan ya. Syariza Putra, Marwatul Husna, si Marwatul pun banyak juga. Rizky Nugraha Adamani, Dafa, Muhammad Fajar, Murni, Nadira, Nirmala Sari, Nirmala perempuan ya, jangan begitu kayak Adar. Nirmala, Rahman, Revaldo, Robil, Syarifah, Tongku Aimen. Berarti ada semua? Oke. Baiklah. Udah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk kita meningkatkan semangat patriotis ya kan, kita menyanyikan lagu keluarga Pancasila dulu. Oke, semangat semua ya. Tolong.
Ya kan? Kita ini berada di pulau mana? Sumatera. Oke. Selain dari buku ini, buku tema kita ini, pernahkah kamu melihat di buku lain atau di tempat-tempat lain ada yang membentuk sepertinya? Gimana? Atas laut Indonesia, sama kan? Dan saya di buku tulis juga ada. Tapi kan pita. Di halaman 100, coba buka halaman 100. Sudah. Gambar. Nampak halaman 100? Nampak apa gambarnya? Bergotong royong, lingkungan yang bersih. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya dengan mengamati gambar, kalian dapat ikut melestarikan alam sekitar kita. Ya kan? Seperti tadi menggotong royong, menjaga kebersihan. Lingkungan kita harus bersih kan? Kalau lingkungan tak bersih, jorok, timbul penyakit, ya kan? Dan setelah mengamati gambar, kita bisa apa lagi tuh yang di situ? Selain bergotong royong, menembak burung itu kan namanya menghalang ekosistem. Kalau ditembak burung kan ada di rantai makanan. Burung makan apa? Burung makan ular apa makan? Kata makan? Lalat yang makan? Nyamuk. Nah, kalau udah belajar, mari kita ice breaking sebentar. Nah, berdiri buat. Angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya dulu. Jadi angkat tangannya semua ke atas. Sudah.
menanam pohon. Dia ini menanam, dia ini menumbuhkan. Sudah. Sudah. Lihat dulu di halaman itu ada tidak pertanyaan di situ? Ya. Adakah ini? Menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Yang mana usaha melestarikan lingkungan alam? Menanam? Oke, kenapa? Karena dia menanam pohon untuk menghindari banjir, mengurangi polusi. Pohon itu berguna untuk oksigen. Lanjut, apa lagi? Nomor 2, menurutmu gambar mana saja kah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Yang mana? Menanam pohon dan oke, kenapa tidak boleh tadi menanam pohon? Karena banjir. Kalau banjir bukan cuma rumah dia ini aja yang kena banjir kan? Oke, lanjutkan di nomor 3. Jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Oke, ini kan kelompok laki-laki ya kan? Nah, kelompok perempuan itu minta yang laki-laki memberikan satu contoh dampak positif, yang perempuan satu contoh dampak negatif. Perilaku kegiatan manusia yang bisa berdampak positif bagi lingkungan itu apa? Menanam pohon. Lagi. Gotong Royong. Lagi. Ada lagi. Jangan merokok. Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti buang sampah di tempatnya. Oke, datang dulu. Oke, dampak negatif pula. Apa dampak negatif? Menanam pohon. Pohon. Menembak Nembak burung. Lagi. Membuang sampah sembarangan lagi. Apa lagi? Apa lagi? Buang sampah ke sungai. Tidak boleh buang sampah ke sungai. Buang sampah di tempatnya. Oke. Sudah. Coba buka ini. Ada ini di situ. Ada ini. Buka dulu. Baca dulu. Awal dulu baca. Baca di situ. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Nah, bagaimanakah caranya? Bagaimanakah caranya untuk menyeimbangkan serta selaras dengan lingkungan? Bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk melestarikan tadi dengan cara jangan membuang sampah, jangan menebang pohon terlalu banyak. Sudahkah kamu melakukannya? Belum. Kenapa belum dilakukan? Kau buang sampah sembarangan kan? Tidak, berarti sudah melakukan. Kalau kita tak ada di sini pohon, tadi aku bilang tadi contohnya memotong pohon dan membuang sampah sembarangan. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menjaga keseimbangan lingkungan ini? Sudah. Oh, terus sudah. Sudah buang sampah di tempatnya. Sudah di rumah sudah buang sampah juga di tempatnya. Tidak boleh membakar sampah sudah. Di rumah masih membakar sampah kan? Sampah itu tidak boleh dibakar, ditanam. Kalau dibakar jadi polusi udara. Api bagus dari sepinang api. Api itu kan menimbulkan asap, ya kan? Asap naik ke permukaan. Udara yang kita hirup jadi rusak karena asap. Oke, lanjut. Nah, contoh kekayaan. Ibu mau bertanya dulu. Kita ini kan Indonesia, ya kan? Tadi kamu bilang Sumatera. Sumatera kita
Sumatera ini apa contohnya? Satu, ibu contohkan. Kekayaan Danau Toba, ya kan? Sumatera kan? Danau Toba. Itu namanya wisata, destinasi wisata alam, kekayaan alam. Sungai kita punya apa? Di sini kita punya ciri khas apa makanan? Pohon kobus. Lagi. Gulai masam. Gulai masam ini kenapa? Dapat dari mana ikan tuh? Ikan duri. Tarian alam. Lalu Sebelum kita lanjut, Ibu mau menunjukkan video tentang kekayaan alam dan perilaku perusahaan alam. Tadi sudah kita bahas sedikit. Ini Ibu lanjut menunjukkan videonya, oke? Nah, dengarkan. gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku manusia itu berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, adik-adik, di sini gambar A itu menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, tadi dari video ini jawaban kamu tadi sudah benar. Berarti sudah paham ya bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan ya. Oke. Ini adalah perburuan dan anak sedang menanam pohon. Dan Sanita itu memiliki kekayaan alam dan lingkungan. Lalu bagaimana adik-adik? Kalau kalian sudah melakukan itu, perhitungan alam dari sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia menjadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini sumber daya alam. Pemanfaatan alam. Ya, pemanfaatan alam oleh manusia. Kalau kita sudah memberi dampak positif terhadap alam, jadi alamnya bagus. Kalau alamnya sudah bagus, kita bisa memanfaatkan alam. Bagaimana cara memanfaatkan alam? Nah, ini caranya. Tunggu, tengok. Oleh manusia. Nah, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan adik-adik. Manusia itu kan memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau benda-benda yang tidak hidup. Nah, abiotik, contoh abiotik apa? Contoh pemanfaatan alam abiotik itu seperti abiotik ini contohnya udara, matahari, ya polusi. Contoh kalau biotik ini benda-benda hidup seperti ini contohnya apa? Biotik atau abiotik yang digambar? Biotik. Biotik tanah ini biotik. Biotik itu yang hidup. Tanah ini hidup. Berarti abiotik. Biotik itu hidup seperti tumbuhan, hewan. Manusia itu memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian yang mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Nah, batu bara misalnya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang adik-adik seperti emas, perak, ya merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak. Kita punya emas, kita punya batu bara. Ini boleh tidak diambil terlalu banyak? Tidak. Kalau tidak terlalu banyak akan terjadi kerusakan alam. Oke. Contoh abiotiknya. Yang dimanfaatkan oleh manusia. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan itu juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu ya hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup di Contoh hewan peliharaan. Hewan liar. Hewan liar. Oke. Nah, manusia lebih membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, seperti ayam, sapi, ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan juga seringkali diburu oleh manusia. Ada yang Contoh dibudidayakan itu apa? Apa dibudidayakan? Dikembangkan. Contoh ayam, lele, diternak, berarti dibudidayakan. Ayam dieramkan, dieram induknya bertelur, tidak dimasukkan
diburu untuk diambil kulitnya ya. Contohnya kalau harimau itu diambil kulitnya, adik-adik, diambil bulunya atau bagian tubuh lainnya seperti cula badan dan gading pada gajah. Nah, perburuan manusia yang tidak terkendali ini menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, ya hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Oke, contoh di Sumatera hewan yang sudah hampir punah apa? Harimau Sumatera, ya kan? Sekarang di badak bukan dari Sumatera. Ya, gajah ada, tapi dilindungi biar tidak punah. Kadang-kadang manusia ini kurang kerjaan. Gajah bagus dari manusia di Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana ini mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Oke, contoh di sini ada namanya minyak karo. Pernah dengar minyak karo? Juga dari pohon kita. Karena kita di Sumatera, itu mencontohkan yang bagian Sumatera aja, oke? Biar kita melestarikan. Asik. Ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Citra tuliskan berdasarkan. Nah, ini kan ada pertanyaan. Mari kita jawab. Contoh. Contoh. Siapakah yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Manusia. Kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Kapan manusia kemarin? Siapa yang kemarin melakukan kerusakan lingkungan kemarin? Tengok ini, manusia melakukan kerusakan lingkungan saat memenuhi kebutuhannya. Saat memenuhi kebutuhannya. Sudah, kenapa saat memenuhi kebutuhannya? Tengok pelaut-pelaut tuh, diambillah korek, dipoci, bukan dimakan, dibuang. Coba kalau dia kambing besar, nanti baru diambil, ya kan? Sudah. Mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan? Karena memanfaatkan seluruh bagian alam secara ya kan? Diambil orang itu anak-anaknya. Tadi pikirkan orang itu nanti kita bisa tidak makan kolak kalau diambil anak-anaknya. Sudah. Apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Seluruh bagian alam, baik abiotik Contoh tadi abiotik tadi tanah, ya kan? Tambang emas diambil berlebihan, batu bara diambil berlebihan. Biotiknya itu tadi hewan-hewan laut, harimau diambil kulitnya. Lanjut nomor 5. Bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah? Penggalian untuk mendapatkan bahan untuk berbagai. Oke, contoh tanah digunakan untuk bangunan, eksplorasi sumber daya laut, apa tadi, kerang, ya kan? Gas, Mendatang akan menjadi semakin padat akibat jumlah pemukiman yang semakin terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi juga kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan itu semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak berikutnya adalah tentang penggunaan kendaraan bermotor nih adik-adik ya.
Dalam menjalankan kendaraan bermotor itu dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun pembakaran bahan bakar Shopping dan Mega Konser Belajar. Kini dari tengah malam hingga 2 pagi. Nikmati tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi kita akan menjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, inilah maksud ibu tadi yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Menembak burung, siapa yang makan ular kalau burung tak ada? Terganggulah keseimbangan ekosistem. Kalau ular banyak, tempat tinggalnya tak ada, masuk di rumah kita pula orang dia, ya kan? Dampak berikutnya adalah perburuan liar dengan gajah. Nah, sebagian manusia itu gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut jika tidak dihentikan, ya perburuan liar ini dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daya hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang, adik-adik. Nah, terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu akan mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan akan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daya hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Kalau ikan sudah punah, kita makan apa? Orang tua kamu cari duit dari mana? Ya kan? Nah, tadi telah membaca nih bacaan tentang dampak yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, adik-adik coba temukan informasi penting dari bacaan tersebut, lalu kita akan melengkapi peta pikiran berikut ini. Lihat peta pikirannya, lihat. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Apa saja kegiatan manusia yang merusak ekosistem lingkungan? Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak lingkungan ekosistem? Contoh tadi orang tua pakai deterjen, ya kan? Tadi ayah kamu ngambil ikan terlalu banyak, ditahan. Lagi apa arti penting lingkungan bagi manusia? Apalah lingkungan ini bagi manusia? Lingkungan adalah apa ini lingkungan? Apa ada yang bisa ini? Tempat tinggal kita. Bisa aja kita bisa jawab. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari Kak Citra ya. Jadi kalian bertanya kepada narasumber apa saja sih perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggal. Tanyakan dan buat laporan hasil wawancara. Oke, sudah. Tadi udah PR ibu kasih kan? Ya, lihat apa siapa. Seperti ini. Orang-orang di lingkungan kamu itu melakukan kerusakan ekosistem.
hitungan. Oke, besok itu harus sudah selesai. Oke, baiklah, sekian.